perempuan yang kehilangan wajahnya. Di suatu pagi, Anissa bangun dan ia tersadar saat bercermin bahwa ia tidak lagi memiliki hidung. Astagfirullah, serunya keras. Andai Razi suaminya ada di rumah, ia mungkin sudah terjengkang dari kursi goyang kesayangannya. Namun Razi sedang dinas keluar kota dan baru akan kembali 5 hari lagi. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Anissa mulai panik. Untuk beberapa saat, ia hanya bisa membenamkan wajahnya di bantal. Cermin di kamarnya seolah menjadi hantu yang paling ditakutinya. Selama beberapa jam kemudian, Anissa hanya menangis meratapi nasib. Bagaimana mungkin hidungnya bisa hilang? Tepatnya adalah batang hidungnya. Batang hidungnya yang ramping dan pucuk hidungnya yang biasanya membulat menggemaskan. Yang tersisa dari hidungnya adalah 2 bulatan yang dipayungi sedikit cuping hidung yang tinggal setengah. Ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Ia pun tetap bisa menghirup udara seperti biasa melalui lubang hidungnya itu. Tapi alangkah buruknya wajah dengan hidung yang menghilang. Ia merasa terguncang. Tapi kemudian mulai berpikir rasional dan mulai menimbang sejumlah alternatif tindakan yang harus dilakukannya. Menghubungi dokter di rumah sakit. Ya, Anissa akan melakukannya. Tapi tidak. Sebaiknya ia menunggu Razi pulang. Ia tidak mau mengabari Razi sekarang karena tidak ingin mengganggu konsentrasi suaminya. Dan ia menduga biayanya mungkin akan mahal untuk bisa membuat sebatang hidung. Sebagai seorang istri yang baik, ia tidak mungkin mengeluarkan uang yang begitu besar tanpa izin terlebih dahulu dari suaminya. Tidak, ke dokter atau rumah sakit bukan prioritas. Ini tidak mendesak, karena Anissa sudah memastikan bahwa ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Ya, ini masalah estetika dan bukan keselamatan. Meskipun berada dalam kondisi yang sangat kaget dan terguncang, secara naluriah Anissa tahu bukan keselamatan nyawanya yang dipertaruhkan. Oke, baiklah. Ini bukan segala-galanya. Ia bernafas seperti biasa. Anissa hanya perlu keluar rumah hari ini seperti biasa. Dikenakannya jilbab yang panjang polos berwarna biru tua, beserta nikab yang biasa terpasang di wajahnya, menyisakan sepasang mata dan alisnya. Untung aku bernikab, pikir Anissa lega. Untuk sesaat, Anissa fokus pada hal-hal yang mesti dilakukannya hari itu, yaitu mengunjungi sekolah yang dimiliki oleh keluarganya dan rapat dengan para guru di sana, memastikan bahwa renovasi gedung sekolah bisa segera mulai. Ia menyetir mobilnya perlahan, setengah melamun. Saat memasuki gerbang sekolah, entah kenapa jantungnya berdebar. Ia merasa tidak siap bertemu dengan orang banyak dalam situasi seperti ini. Anissa melirik kaca spion atas dan mendapati cadar yang menutup wajahnya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, Nisa. Tidak akan ada yang tahu kau punya hidung atau tidak. Ia berusaha meyakinkan diri sendiri. 3 orang anak berkerudung berlari menghampirinya ketika turun dari mobil, mencium tangannya dengan takzim. Mereka mengenakan jilbab putih sederhana dengan muka dibiarkan terbuka. Mereka tersenyum ketika tangan Anissa membelai kepala mereka satu persatu. Pandangan Anissa jatuh pada hidung mereka. Separuh hari itu dilaluinya dengan perasaan seperti orang yang bersembunyi, seperti orang yang takut. Kamu harus kuat, Anissa, kamu harus kuat, ulangnya pada diri sendiri. Dan begitulah, Anissa menjalani hari itu, mencoba sedapat mungkin fokus kepada orang-orang yang dihadapinya. Mencari solusi untuk hal-hal yang harus mereka pecahkan, dan ia juga mesti mengambil keputusan terakhir. Sekolah ini didirikan oleh orang tuanya dulu dan merupakan amanat baginya untuk tetap mempertahankan keberlangsungannya. Anissa bersyukur, Razi memberikannya izin untuk tetap mengelola sekolah ini. Apalagi karena Razi mendukung visi sekolah untuk menciptakan generasi yang soleh, yang mengutamakan pendidikan agama di atas segalanya.
Hal itu hanya harus ditutup dengan berbelanja di supermarket. Bukan hal yang susah, pikirnya. Aku sudah melalui hari sejauh ini. Tapi hari ini bagaimanapun, ia jadi lebih peka berada di antara banyak orang. Anissa mendapati beberapa orang meliriknya dengan tatapan ingin tahu. Itu pasti karena cadarnya. Menggunakan nikab bukanlah sesuatu yang sedemikian normal di Jakarta. Tapi dia juga bukan satu-satunya. Setelah 3 tahun bernikab atas permintaan suaminya, Anissa sudah terbiasa berhadapan dengan sorot mata ingin tahu yang mengarah kepadanya. Apalagi jika mereka berada di restoran, akan lebih banyak lagi orang yang mengawasinya karena ingin melihat bagaimana caranya ia makan. Sungguh mengganggu pada awalnya. Tapi Anissa sudah terbiasa dan tidak peduli. Awalnya, Nisa memang sempat membantah ketika Razi memintanya mengenakan nikab. Meskipun sudah berjilbab sejak remaja, tapi mengenakan nikab adalah satu langkah yang berbeda. Tapi menurut Razi, itulah jalan yang lebih benar berdasarkan tuntunan agama. Menjalankan perintah agama itu harus kafah, Umi, ujar Razi mesra dengan panggilan sayang padanya. Apalagi Umi itu kan perempuan cantik. Biarpun berjilbab, masih jelas terlihat kecantikannya. Sementara aku sering bertugas keluar kota. Aku gak rela istriku jadi pandangan lelaki lain, ujar Razi lembut kepadanya sambil membelai rambutnya. Dan sikap itu selalu saja membuat Anissa meleleh. Akhirnya, meskipun separuh hati, ia menuruti permintaan suaminya untuk bernikah. Memang benar juga seperti yang dikatakan Razi. Ia merasa semakin aman dan terlindung dari pandangan laki-laki asing. Memakai cadar kadang menyulitkan. Ya seperti saat makan di tempat umum itu, atau karena cuaca di Jakarta yang panas dan lembab. Juga ketika bertemu teman di mal atau tempat umum lainnya. Anissa harus berteriak lebih keras ketika melihat dan berpapasan dengan temannya, yang tentu saja tidak bisa mengenali karena mukanya tidak terlihat. Kadang juga bila malas, ia memilih tidak menyapa saja walaupun berpapasan dengan teman lamanya. Sebenarnya tidak ada bedanya toh, mereka juga tidak akan tahu. Tapi tetap saja menyelinap perasaan bersalah di dalam hatinya. Apalagi bila orang tersebut sebetulnya pernah menjadi teman baiknya. Seperti hari itu, ia melihat jelas Arifin, seorang lelaki yang pernah dekat dengannya. Kata itu kurang menggambarkan situasi mereka. Tepatnya Arifin pernah melakukan proses ta'aruf atau perkenalan dengannya. Sebelum akhirnya ia memutuskan menjatuhkan pilihan pada Razi. Arifin hanya berdiri beberapa meter di seberangnya, sedang berada di area buah-buahan. Anissa tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Lelaki itu masih seganteng yang ia ingat. Tubuhnya kini lebih berisi, tidak sekurus saat masa kuliah dulu. Menyapa tidak ya? Menyapa tidak? Anissa tiba-tiba berada di dalam sebuah dilema. Ia masih memandangi Arifin yang memilah dan memilih jeruk dengan tenang, tanpa menyadari ada sepasang mata yang mengawasinya dengan dada bergemuruh. Begitulah, sebagai seorang yang bernikab, seringkali Anissa mengalami keputusan menyambung tali silaturahmi berada di tangannya. Ia yang bisa menentukan akankah ia menyingkap siapa dirinya atau tidak. Andai ia tak memakai nikab dalam jarak sedekat ini, kemungkinan Arifin sudah bisa mengenalinya dan akan menyapa lebih dulu. Sehingga Anissa tidak perlu mengorbankan gengsinya. Tapi tentu saat ini bayangan tidak memakai nikab dan bertemu pria masa lalunya juga bukan hal yang akan menguntungkan. Sekarang atau tidak sama sekali, Anissa menguatkan hati untuk menyapa Arifin. Ia akan mengucapkan salam dan menyapa lelaki itu, yang pasti akan mengenali suaranya bagaimanapun juga. Dan meskipun sesaat, Anissa bisa bercakap-cakap lagi dengan dia dan melihat bagaimana reaksi lelaki itu bertemu dengan dirinya. Mas, lama banget. Yuk, nanti filmnya keburu mulai.
Seorang perempuan menghampiri Arifin dan mengusap punggungnya, tepat saat Anissa hendak melangkah mendekat. Perempuan itu cantik, tidak berjilbab, berpenampilan seperti perempuan profesional muda dengan alis yang dilukis rapi dan lipstik pink terang. Anissa masih sempat melirik hidung mungil perempuan itu yang tampak serasi dengan mukanya yang bulat telur. Istrinya, pacarnya. Yang jelas dari bahasa tubuhnya, mereka pasti dekat. Pertanyaan yang muncul dengan deras di dalam kepalanya adalah, bagaimana mungkin Arifin bisa dekat dan berpasangan dengan perempuan yang bukan dari kelompok mereka? Dulu Arifin salah satu pentolan kelompok pengajian yang paling disegani, paling teruji ketekunan beribadah dan semangat membela agama. Mengapa perubahannya terjadi begitu cepat? Apakah karena gagal menikah dengannya dulu? Anissa pulang ke rumah. Masih dengan perasaan galau, ia merindukan Razi. Tapi suaminya itu belum akan pulang malam ini. Ia harus tidur sendiri lagi. Dan ia merasa begitu resah. Saat sholat ia menangis sendu, merasakan hampa. Ia mengirimkan pesan singkat kepada suaminya. Abi, Umi rindu, tidak sabar menunggu Abi pulang. Abi, kalau Umi sudah tidak cantik, Abi masih cinta Umi. Pesannya tidak terbaca. Di lokasi bekerja suaminya memang sering mengalami susah sinyal. Anissa hanya bisa menarik nafas dalam dan mencoba tertidur. Di dalam mimpinya, ia seperti melihat seseorang sedang menggambar sketsa wajahnya dengan rambut yang bergelombang tergerai. Rambut yang sengaja dibiarkannya panjang atas permintaan suaminya. Ia seperti berdiri dari balik punggung si pelukis, mengamati yang sedang menyempurnakan lukisan wajahnya. Dan sempat mengagumi kecantikannya sendiri pada lukisan itu. Lukisan yang hampir jadi seutuhnya. Lalu Anissa terkejut karena tiba-tiba sang pelukis memulas cat putih pada hidungnya, merusak lukisan wajahnya. Jangan! Kenapa? Jangan! Ia merasakan tangannya menguncang bahu si pelukis. Namun pelukis itu bergeming. Malah ia terus menggerakkan kuasnya ke area mulutnya. Maka rusaklah lukisan wajahnya yang cantik tadi, meninggalkan sepasang mata indah. Pelukis itu meletakkan kuasnya tepat di atas mata itu, seperti sedang menimbang-nimbang, menunggu ketetapan hati. Jangan, jangan! Anissa kembali mengguncang tubuh pelukis itu. Saat itulah ia terbangun. Sesaat ia tidak menyadari, masih malamkah ini? Sudah masuk waktu fajarkah? Apakah ia melewatkan azan subuh? Anissa merasakan sisa air mata yang mengering di pipinya. Ia meraba-raba mukanya dengan gerakan yang ragu-ragu dan cemas. Ia meraba tempat yang tadinya adalah hidung, dan ia tidak bisa merasakan apa-apa. Jari jemarinya bergerak perlahan, hendak merasakan bibirnya. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia tidak bisa merasakan bibirnya lagi. Ia menggerakkan mulutnya dan merasakan hembusan nafasnya sendiri dari lubang itu. Tapi ia tidak bisa merasakan bibirnya. Anissa merasa seluruh tubuhnya lemas. Dengan sisa-sisa kekuatan ia menyeret dirinya ke cermin. Anissa melihat wajahnya. Atau tepatnya sisa-sisa dari wajahnya. 2 lubang hidung, sebuah lubang mulut, sepasang mata yang mengecil, tertutup sisa kelopak. Hanya alis tipisnya yang masih tersisa di wajahnya. Tak ada seorang pun lagi yang akan mengenali wajah itu sebagai wajahnya. Tidak juga dirinya sendiri. Anissa menangis sejadi-jadinya. Namun ketika matahari sudah tinggi, Anissa sadar masih banyak tugas yang menunggu di luar sana. Maka ia mengumpulkan kekuatan dirinya, mengenakan jilbabnya, dan mengenakan nikabnya. Pergi keluar rumah dan menjalankan rutinitasnya. Sebelum menjalankan mobilnya, ia mendapati pesan singkat pada telepon selulernya.
Abi cinta Umi, bagaimanapun juga. Jaga diri Umi ya. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Dan istri solehah adalah istri yang menaati perkataan suami. Anissa menghela nafas panjang. Ia hanya bisa berharap dirinya tetap perhiasan terindah bagi suaminya. Meskipun ia sudah dan mungkin akan kehilangan wajahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Lalu terima kasih juga kepada Jakarta Biennale yang telah menghadirkan acara yang luar biasa. Berikut telah mengundang saya dalam acara ini untuk berpartisipasi sebagai seniman. Dan kebetulan ini karya di belakang ini memang jadi salah satu karya dalam rangka Jakarta Biennale itu sendiri gitu. Dan terima kasih banyak kepada Mbak Feby Indirani dan kepada Mbak Inaya Wahid telah mau saya pribadi mengajak untuk ikut serta membicarakan beberapa konteks yang meliputi karya seni, baik dari sisi sosial, politik maupun kebudayaan yang menurut saya dan menurut kami sebagai tim Jakarta Biennale juga sangat penting untuk membicarakan di publik gitu, karena terkadang karya seni itu juga diapresiasi oleh masing-masing apresiator atau masyarakat itu kan berbeda-beda dan kadang-kadang tergantung dengan pemahaman yang melatar belakangi juga para apresiator, dan sepertinya diskusi seperti ini memang akan semakin memperkaya baik itu vocabulary atau pemahaman juga para apresiator terhadap apapun itu, termasuk seni dan juga konteks-konteks yang telah dibicarakan tadi. Dan kebetulan untuk diskusi kali ini saya memang sengaja mengundang Mbak Inaya Wahid dan juga Mbak Feby karena menurut saya praktik kekaryaan mereka berdua sangat menginspirasi gitu, baik untuk saya pribadi maupun masyarakat Indonesia secara luas gitu. Dan saya pikir obrolan antara kami bertiga itu layaknya memang bisa dihadirkan juga karena kita bisa membicarakan barang kegelisahan masing-masing sebenarnya dalam kekaryaan kita pribadi ataupun juga dalam kegelisahan yang dialami sehingga tercapai penciptaan kekaryaan itu. Kita tahu kalau Mbak Inaya Wahid sendiri memang sebagai putri bungsu dari Gus Dur gitu, dengan latar belakang beliau dan juga praktik kekaryaan Mbak Inaya di performance gitu, yang kita tahu, kita sering lihat monolognya, pembacaan puisi, lalu stand up komedi bahkan, dan mungkin teks-teks yang belum keluar banyak ya kita tunggu juga. Itu membicarakan secara kuat tentang isu-isu kemanusiaan, juga perempuan, dan masih banyak lagi. Dan mungkin di acara ini kita pengen mengupas juga gitu karyaannya Mbak Inaya gitu, dan terkait kegelisahannya juga gitu. Dan sebelah saya ada Mbak Feby Indirani dengan penulis hebat kita yang baik secara fiksi atau non fiksi beliau menghasilkan kekaryaan yang luar biasa dan sangat menginspirasi gitu, apalagi terkait dengan perempuan dan religiusitas gitu di konteks masyarakat Indonesia yang kontekstual hari ini. Ya mungkin kita langsung ngobrol aja, mungkin saya akan memantik aja di sini apabila nanti para yang hadir di sini mau menanggapi dan langsung ingin berkomentar, kami sangat justru mendukung itu gitu, mendukung obrolan bersama gitu. Mungkin sekarang kita coba saya sih pribadi gitu ingin mengetahui cerpen yang tadi Mbak Inaya bacakan gitu. Mungkin apa sih sebetulnya kenapa karya itu bisa lahir, apa yang melatar belakangi, dan sebetulnya memang apa yang ingin dibicarakan secara eksplisit atau implisit dari Mbak Feby, dan juga nanti ke Mbak Inaya, kenapa Mbak Inaya memilih karya tersebut untuk dibacakan, itu kayaknya menarik. Mungkin
Kayaknya dari Mbak Inaya dulu ya sebagai performer. Gitu. Bener gak sih? Boleh mungkin Feby dulu kali boleh. menjelaskan si karyanya dulu gitu. Sehingga Iya boleh. Makasih Alfi, Inaya, makasih bagus banget pembacaannya. Makasih Jakarta Biennale dan semua teman-teman yang sudah hadir. Saya senang sekali bahwa topik ini terus dipercakapkan di publik dengan satu atau lain cara gitu ya. Karena ini topik yang sangat penting seperti yang tadi Alfi bilang ya. Saya menulis cerpen ini tahun 2016 sebetulnya. Ini cover barunya, jadi salah satu cerpen dalam buku Bukan Perawan Maria yang diterjemahkan ke bahasa Italia oleh Prof. Antonia Soriente. Terima kasih sudah hadir Prof. Antonia yang selalu setia juga memperkenalkan sastra Indonesia di Italia ya. Jadi kalau misalnya tadi tuh, karena kan ini cerpen yang saya tulis 2016 dan saya mendengarkan Inaya itu betul-betul mendengarkan cerita itu sebagaimana itu sesuatu karya yang sudah terpisah dari saya gitu. Dan kalau misalnya jadi sebetulnya begini ya, semua orang di sini berhak untuk punya interpretasi terhadap karya itu, dan apapun yang saya sampaikan itu tidak perlu dianggap sebagai interpretasi final dari cerita tersebut. Itu saya mendengarkan tadi Inaya membacakan, saya mungkin bisa mengajak salah satu bentuk tafsir gitu ya, adalah bagaimana kita diajak untuk menyelami kehidupan seorang perempuan muslim di Indonesia. Di Indonesia dalam konteks urban ya, dia tadi sebut Jakarta gitu kan ya. Bagaimana kompleksitasnya keadaan perempuan dalam konteks beragama di hari-hari ini. Misalnya ada cerita bahwa dia dulu berjilbab sejak remaja, tapi kemudian itu dianggap tidak cukup lagi. Kita melihat itu sekarang, artinya ada fase pada saat Orde Baru misalnya di mana jilbab itu dilarang. Orang yang pakai jilbab dilarang. Dulu satu angkatan saya misalnya hanya 1 orang, misalnya seperti itu. Tapi kemudian setelah kita lihat perlahan-lahan ada dulu jilbab bisa jadi sebuah bentuk perlawanan, betul ya. Sebuah bentuk perlawanan terhadap rezim yang menindas dan sebagainya. Lalu kemudian perlahan-lahan kita melihat setelah rezim Orde Baru turun gitu, fenomenanya bergeser. Bergeser, orang yang memakai kerudung semakin lama semakin banyak dirayakan, dan sekarang yang tidak memakai kerudung yang menjadi minoritas di tengah masyarakat kita sekarang. Lalu kemudian menjadi kurang cukup. Kerudung aja kurang cukup, kurang syar'i, kurang panjang, gitu ya. Jadi selalu kita perhatikan konteksnya bahwa tubuh perempuan itu tidak pernah sederhana ditafsirnya dalam masyarakat kita juga. Kalau misalnya ada perda, misalnya perda syariah gitu ya, ada kabupaten atau provinsi yang ingin menerapkan perda syariah, yang kalau kita perhatikan yang paling pertama-tama diatur biasanya adalah soal pakaiannya. Selalu begitu, mengatur pakaian perempuan. Jadi itu adalah fenomena yang saya amati gitu ya, terutama setelah post reformasi. Semakin menonjol hal seperti itu kita temukan di masyarakat kita. Kemudian karena tadi itu ya, semakin jadi ukuran jilbab pendek sudah tidak cukup lagi, harus makin panjang, bajunya harus makin panjang, lalu juga muka harus ditutup kemudian. Karena tadi, apakah itu adalah suatu pilihan sendiri ataukah itu adalah permintaan dari pihak lain, tapi kemudian semacam ada anggapan bahwa semakin beriman seseorang, semakin salihah seseorang, itu akan terlihat dari penampilannya, dari fisiknya, seperti itu. Jadi, tapi kemudian perdebatan tentang memakai nikab, memakai hijab gitu ya, sekarang kita sebutnya zaman dulu jilbab, sekarang istilahnya yang sangat umum hijab, itu adalah percakapan yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi secara global kita mengalami itu. Ada pertanyaan ada perdebatan misalnya, profesi tertentu boleh nggak dia memakai nikab? Misalnya sempat ada perdebatan di salah satu negara, saya lupa, di Eropa, guru TK kemudian dilarang memakai nikab karena anak-anaknya takut misalnya. Kalau terjadi hal seperti itu, apakah itu adalah pelarangan ekspresi beragama atau seperti apa? Jadi debatnya itu semakin kompleks. Kalau dalam contoh cerpen tadi, apakah Anissa dalam hal ini adalah orang yang tertindas? Kan dia memilih gitu ya.
kita tidak bisa serta-merta menganggap dia orang yang tertindas, karena dia juga mengalami, misalnya dalam konteks cerita ini, saya merdeka loh, saya merdeka dari pandangan laki-laki asing, misalnya seperti itu. Dia juga merasakan bahwa ada nyamannya juga dengan pilihan memakai penutup muka, misalnya seperti itu. Lalu dalam hal ini dia merasa justru lebih aman situasi dia lagi tidak siap dengan kondisi dia kehilangan atau mukanya lagi nggak nyaman dengan kondisi mukanya, dia tetap bisa melaksanakan urusan publik yang lain. Seberapa penting sebetulnya wajah seorang perempuan itu ditampilkan sebagai bagian dari identitasnya. Jadi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu yang menurut saya sangat kontekstual dalam konteks Indonesia maupun global. Pertanyaan itu yang kemudian tercerminkan di dalam cerpen yang tadi dibacakan oleh Inaya dengan sangat bagus. Saya terharu mendengarnya karena kalau buat saya itu dan bagi sebagian orang yang juga sudah membaca atau mendengarkan cerita itu mudah untuk membuat kita relate gitu ya. Sebagai sama-sama perempuan tuh kita membayangkan nggak gampang gitu. Orang kadang-kadang misalnya bisa menganggap kok perempuan lain atau kok bodoh, kok mau atau apapun gitu. Tapi ketika kita mengalami situasi-situasi tertentu itu sangat kompleks karena ada urusan perasaan, ada urusan cinta, ada urusan nilai-nilai, kepercayaan dan sebagainya. Jadi kompleksitas itu sebetulnya yang ingin ditampilkan di dalam cerpen. Betul. Dan itu menarik tadi yang diomongin Feby gitu, bahwa misalnya jilbab itu menjadi sebuah pembicaraan, sebuah wacana, sebuah narasi yang sekarang makin lama kan makin banyak dibicarakan gitu. Dan yang menariknya yang banyak membicarakan bukan perempuan gitu misalnya gitu. Jadi itu juga menarik gitu. Aku rasa gitu. Tapi benar tadi yang dibilang Feby gitu, bahwa kalau kita ngelihat dari konteks cerpen tadi gitu ya, dan juga mungkin dengan karya di belakang gitu ya, ada begitu banyak sebenarnya yang bisa kita lihat dari bukan hanya percakapan dari oh ini soal jilbab nih gitu, ini soal kerudung nih, ini bukan hanya soal itu, tapi ada begitu banyak hal-hal yang melingkupi hal tersebut gitu. Ada begitu banyak aspek-aspek yang sebenarnya juga kemudian berkelindan di situ gitu. Kalau kita lihat karya ini misalnya, tadi aku mau bilang di antara kami bertiga, kami punya begitu banyak persamaan gitu ya, dan yang terutama kami sama-sama perempuan, sama-sama muslimah di ibu kota gitu, dan sama-sama tidak sesolehah. Sama-sama minoritas hari ini kita tidak berkerudung. Sri Naura Paramita. Sri Naura Paramita yang ternyata sebenarnya lebih soleha gitu. Tapi kemudian minimal kita sering dapat label itu ya Pepe. Tapi kemudian itu jadi menarik kalau kita kemudian membawanya ke konteks tadi yang seperti yang dimunculkan di cerpennya Feby gitu. Itu nggak cuma semata-mata bahwa A adalah benar, B adalah salah, atau B adalah benar dan A akan jadi salah gitu. Itu nggak kayak gitu. Jadi ada banyak banget yang kemudian kita bisa lihat, ada banyak banget hal-hal yang selama ini kita nggak pernah perhatikan gitu. Dari misalnya tadi menarik gitu, bagaimana kemudian itu jadi memotret sudut pandang yang tidak menggunakan hijab misalnya, dengan segala ya tadi gitu yang dibilang Feby gitu, kemudian pemikiran kayak dia bukan dari kelompok kami gitu, misalnya kayak gitu, atau juga kemudian dari sudut pandang orang luar yang nggak pernah tahu pakai nikab tuh kayak apa gitu, dengan bahasanya Anissa yang iya tiap orang tuh kalau makan di restoran pasti akan ngeliatin gitu. Nah itu jadi apa ya, menurutku itu menjadi sebuah, aku sangat percaya seni gitu, terutama misalnya kayak sastra gitu ya, itu kemudian memperhalus diri kita, memperhalus jiwa kita, salah satunya karena kita jadi bisa melihat sudut pandang yang lain yang kita mungkin nggak pernah jalanin gitu, yang mungkin kita nggak ngeh selama ini gitu, dan sastra dan karya-karya seni lainnya itu memberikan ruang untuk itu, membantu untuk itu. Jadi itu sih yang kalau buat aku menarik gitu kayaknya tadi. Ya.
Nice, dan mungkin aku juga penasaran nih kenapa Mbak Inaya memilih cerpen itu untuk dibacakan. Mungkin sangat terkaitkah dengan dengan apa yang Mbak Inaya sendiri Alami. Ya, alami misalnya gitu. Dan mungkin cerita sedikit juga tentang praktik kekaryaan Mbak Nay di performance dan di medium-medium yang selama ini dihadirkan gitu, kita biar lebih memahami lebih dekat. Aku rasa seperti yang dibilang Feby ya gitu. Ketika misalnya menurutku gini, nggak penting sebenarnya bagaimana aku menginterpretasikan karyanya Feby gitu misalnya. Ya udah itu sebenarnya karena setiap orang pasti punya interpretasinya masing-masing gitu. Jadi yang punya aku juga nggak segitu pentingnya untuk orang lain pedulikan gitu misalnya. Tapi maksud aku gini, poinnya adalah kemarin itu waktu Mbak Alfi cerita soal kayaknya Mbak Alfi gitu ya. Jadi kita pertemuan sama Mbak Alfi itu di rumahnya Pak Nasiun ya bulan lalu ya. Gitu. Terus Mbak Alfi nunjukin fotonya tuh saya kayak, oh saya mau lihat dong aslinya gitu, kayak ini menarik banget gitu, bagaimana kemudian menginterpretasikan kalau buat saya bukan hanya ini kan sesuatu yang zaman dulu tapi kemudian menjadi sangat kontemporer gitu, Mbak Alfi meletakkannya hal kayak gitu. Nah ini bukan persoalan misalnya kalau tadi Mbak Alfi bilang ini ada hubungannya sama curhatannya Mbak Nay atau posisi saya, enggak gitu, karena memang menurut saya karya itu sendiri menarik gitu, dia berdiri sendiri sebagai karya itu menarik banget gitu. Bagaimana misalnya Mbak Alfi memasukkan tadi yang lama dengan yang baru, hal-hal yang selama ini dianggap tidak berkaitan tapi sebenarnya berkaitan. Misalnya contohnya penggunaan kerudung, itu menarik mengingatkan kita bahwa hampir semua agama, di semua agama bahkan gitu ya, hampir semua agama perempuannya memang berkerudung, gitu. Dan itu menarik. Iya. Ya. Nah, dan misalnya kemudian adalah ini kan sebenarnya bisa diinterpretasikan banyak banget gitu, bisa dilihat dari sudut pandang banyak banget gitu. Dan persoalan kerudung itu menurut saya dia kalau kita bicara soal perempuan gitu ya, kalau tadi Mbak Alfi bilang bertanya soal misalnya yang saya kerjakan gitu, misalnya dengan karya saya, entah itu monolog, entah itu pertunjukan gitu. Beberapa kali saya mementaskan peran-peran yang memang menggambarkan yang punya tema perempuan yang kuat. Dan kerudung ini itu cuma salah satu kok, bahkan salah kecil banget gitu dari sebenarnya yang dialami oleh dunia perempuan gitu. Jadi ini cuma salah satu aspek aja yang ada gitu. Jadi kalau mau dibilang ini pasti karena curhatan pribadi, ya enggak juga, karena ini memang menarik dan ini memunculkan pertanyaan, bukan pertanyaan, maksud saya koneksi dengan karyanya Feby. Waktu lihat karya ini dan Mbak Alfi kemudian bilang bisa nggak misalnya mana baca monolog atau segala macam gitu, yang ada di kepala saya pertama kali itu langsung cerpennya Feby. Dan saya bilang gimana kalau misalnya baca cerpennya Mbak Feby aja gitu, karena itu kayaknya punya benang merah gitu. Wow. Gitu. The connection ya. Gitu. Dan ternyata waktu saya nanya sama Feby, boleh nggak aku baca cerpenmu? Dan yang diomongin Feby pertama kali adalah cerpen yang ini aja. Lah ya emang itu yang mau dimaksud gitu. Jadi kayaknya jadi kayaknya emang koneksi itu kuat banget gitu. Gitu sih. Dan sebetulnya kebetulan ya seperti yang ada dirilis juga perihal tentang jokesnya Gus Dur gitu yang kenapa di Bantul itu terjadi gempa, dan Gus Dur waktu itu ditanya itu dan beliau menjawab itu karena Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab gitu kan. Tapi itu kayaknya aku nggak tahu itu di tahun kapan, dan sebetulnya entah kenapa itu relate dengan hari ini gitu. Dan relate banget kan. Maksudnya kan ya Nyi Roro Kidul kita paham kalau dia adalah sosok goddess gitu atau dia dewi gitu yang hadir dari kultur Jawa Sunda gitu ya. Dan dia terkait dengan budaya Islam, lalu Hindu dan Buddha gitu kan. Lalu
dikaitkan dengan mungkin kebudayaan baru yang Mbak bilang tadi pasca Orba gitu, yang tiba-tiba perempuan kayak ada perda harus dikerudungin gitu, atau bahkan kultur yang lo nggak berkerudung kayaknya lo belum ini deh, kayak nggak kayak kami yang sudah kayak jadi minority, belum hijrah gitu. Jadi kayak minority gitu. Dan mungkin aku pengen denger juga dulu waktu Gus Dur itu membuat guyon itu ada ceritanya gitu ya Mbak, mungkin itu bisa relate sama hari ini gitu. Dan aku penasaran sebenarnya, personally itu dapat seliweran itu di kayak website random dan kayak what, ada ya jokes kayak gini. So aku pernah bikin karya bener-bener literally terinspirasi dari jokes itu. Aku bikin Nyi Roro Kidul dipatungin dan disensor karena dia nggak berjilbab. I see. So mungkin itu bisa kayak kita ngomongin hal yang dari konteks pada masa Gus Dur ada gitu. Jadi itu jadi joke dan humor. Dan aku pengen ketawa tapi takut dieksekusi. Karena kayak ketawa aja bisa dipersekusi, apalagi bikin jokes itu gitu. Kenapa karena suara perempuan itu? Karena sama-sama adalah awal. Bisa jadi. Tapi yang pasti sih joke itu memang ada konteksnya waktu itu. Tapi gini. Gus Dur itu betul memang ada konteksnya, tapi dia itu kan emang tukang melawak ya gitu, dan kadang-kadang itu tuh koneksinya terjadi gitu aja gitu. Seorang pelawak itu memang dia akan ya udah kadang-kadang apa juga bisa dijadiin joke gitu misalnya. Spontaneously ya. Dan hal itu fortunately tidak seperti hari ini gitu, dimana aku merasa kayak hari ini ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketika simpel aja deh, sekarang itu aku butuh waktu lebih banyak untuk posting sesuatu di sosial media, udah ngetik panjang-panjang gitu ya, bakal diapa-apain nggak nih, nggak usah deh gitu, hapus lagi, atau bakal kenapa-napa atau bakal menyebabkan orang lain kenapa-napa nggak. Dalam konteks joke Gus Dur misalnya ya, itu menjadi lucu karena Gus Dur yang ngomong. Tapi ketika tahun lalu misalnya gitu ada orang yang kemudian mengunggah joke-nya Gus Dur, ujungnya dipersekusi, kan jadi ujungnya ditangkap gitu, jadi kan nggak lucu lagi gitu joke-nya. Dia menjadi lucu karena yang ngomong adalah Gus Dur kemudian gitu. Nah ini yang aku rasa juga jadi salah satu yang kita hadapi hari ini aku rasa. Dan gimana sebenarnya aku juga butuh waktu untuk kayak ketika membaca ini akan ada apa nggak ya, itu tentu saja ada. Oke, kayaknya Mbak mau menanggapi dan atau bertanya. Silakan Mbak. Jadi saya tertarik betul dengan isi pembicaraannya. Membaca cerpennya, tadi Mbak Inaya membaca cerpen, kemudian isi cerpen itu sendiri bagaimana Mbak Feby menggambarkan suasana batin Anissa ya. Lalu juga dengan kalimat terakhir Mbak Inaya, ini kan menjadi semacam interpretasi baru terhadap, saya ingin menambahkan interpretasi baru mengenai suasana batin itu, yaitu bahwa penambahan bertransformasi dari dia remaja, sudah sejak remaja pakai jilbab, tapi kemudian ketika makin dewasa tuntutannya menjadi jilbabnya dipanjangin, kemudian disuruh pakai niqab. Ini kan pernah ada tuh gambar meme yang dari tadinya cuma berkerudung seperti orang Aceh gitu ya, itu di tempat saya di Aceh cuma kerudung begitu aja, lalu kemudian ditutup, lalu kemudian makin ditutup, lama-lama bahkan mata pun nggak boleh kelihatan. Nah ini kan satu proses yang seperti menghilangkan identitas, ya kan? Nah itu dilambangkan ya. Saya melihat bahwa di dalam cerpen ini itu sangat kentara sekali ke proses kehilangan identitas itu, suasana batinnya, walaupun digambarkan dengan hilang hidung, kemudian di akhir pelukisnya mau menghilangkan bibirnya, menghilangkan matanya.
yang kemudian tergambarkan dengan Anissa yang tetap bisa berfungsi di dalam masyarakat, melakukan ini itu, tapi dia seperti sudah tidak punya identitas gitu. Dan itu suasana batin yang sebetulnya galau, walau nggak bisa dibilang bahwa saya tidak setuju dengan pilihan kata Mbak Debbie tadi misalnya bahwa itu pilihan dia. Nah kadang ini kan informed choice itu ya, pilihan ini apakah benar atas kesadaran penuh ataukah ini adalah hasil dari hegemoni, indoktrinasi, baik itu dalam keluarga maupun di dalam yang dibilang tadi lingkungan yang bukan kita gitu ya. Jadi suka sekali saya melihat apalagi penjelasan terakhir Inaya, bahkan ketika menulis status di Facebook pun kemudian bisa dihapus lagi. Ini kan jadi kayak kita juga jadi punya self censorship gitu. Itu juga terjadi pada saya belakangan. Saya tadinya kalau nulis pokoknya semua saya protes gitu ya, saya tulis aja karena ini bagian dari edukasi yang ingin saya lakukan dalam banyak hal gitu. Tapi belakangan setahun terlalu 1 tahun 2 tahun belakangan kok jadi saya banyak menghapusnya ya gitu ya. Jadi itu apa namanya, suasana seperti itu memang kita alami sekarang. Jangan-jangan dari yang paling buruk dari kehilangan apa tadi itu Identitas tubuh itu yang tadi digambarkan di cerpen, jangan-jangan yang paling buruk adalah kehilangan suara. Makasih banget Mbak Anung. Aku setuju gitu ya. Kalau kita bilang pilihan, sebetulnya kan kita selalu bisa mempertanyakan apakah itu pilihan. Kalau kita tanya kepada setiap kita saat ini ya, yang ada di sini gitu ya, atau kita tanya kepada Anissa tadi misalnya, dia akan mengatakan bahwa ya ini kan pilihan, keputusan, kan suaminya hanya meminta gitu. Jadi artinya kita tidak dalam cerita itu suaminya meminta, tidak memaksa, tidak dengan kekerasan, tapi apakah itu adalah suatu bentuk sebetulnya hegemoni seperti yang tadi Mbak Anung bilang gitu. Dan itu kan kita lahir di sini, tapi katakanlah kita hidup berapa? 30, 20, 40 tahun misalnya. Tapi kita mewarisi nilai-nilai yang sudah terjadi sekian abad gitu ya, yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi akhirnya seringkali kita nggak sadar bahwa pilihan-pilihan yang kita pikir sebagai pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan kita itu sebetulnya memang semua sudah terstruktur gitu. Semua keyakinan yang sudah dibentuk dan dibangun berabad-abad sebetulnya, dan keyakinan tentang perempuan yang baik harus seperti apa gitu ya. Dan memang berarti memang sangat sulit sekali bagi perempuan hari ini untuk mau jadi merdeka. Apa sih merdeka untuk perempuan gitu kan? Identitas perempuan itu harus ya seperti apa sih? Menjadi diri sendiri. Really? Are you sure? Gitu kan. Kita be yourself itu bukan sesuatu yang bisa kita terapkan dengan mudah gitu loh. Dan bahkan jangan-jangan itu cuma omong kosong gitu ya. Be yourself. Not that self. Perihal be yourself itu aku pernah juga baca di Instagramnya Mbak Debbie ya, bahwa be yourself bukan budaya kita. So, ya mungkin itu ada hal yang menarik gitu untuk dibicarakan, bagaimana saat kita ingin menjadi diri kita itu kayak kita akan ditabrakan dengan hal-hal yang hegemonik tadi, yang justru itu membuat kita kehilangan identitas gitu. Jadi kayak mungkin kayaknya Mbak Feby bisa jelasin postingan itu kenapa bisa muncul dan itu. Tadi aku udah sempet singgung sedikit ya, artinya be yourself, which one gitu kayak gitu ya. Kitanya sendiri juga, aku yang hari ini belum tentu aku yang sama dengan mungkin aku yang besok, aku yang kemarin gitu. Itu udah kitanya sendiri aja akan artinya identitas itu kan sesuatu yang sebetulnya fluid ya, gitu kan. Tapi sebagian orang menginterpretasi misalnya agama gitu ya, agama mungkin tidak semua agama, tapi kebanyakan agama misalnya meminta kita untuk punya identitas yang tetap, yang tidak fluid itu tadi. Misalnya perempuan soleha harus seperti apa, kan identitas ya, soleha itu kan identitas. Yang soleha itu harus yang tadi misalnya patuh pada suami karena itu perhiasan yang terbaik misalnya gitu ya. Apa? Itu kan adalah sebuah nilai-nilai yang sudah ditanamkan, perempuan yang baik itu harus seperti apa, yang memang sudah
kita tuh sudah terinstall gitu ya, sejak kita bahkan belum bisa mencerna dunia ini, kita sudah terinstall dengan itu semua gitu loh. Dan itu sudah dimulai jauh sekali sebelum hari ini gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang ya tadi ya, be yourself, saat ini agama juga sudah kan gini, agama kan memberikan tuntunan. Nah, tadi kan mulai ukuran-ukuran kesalehan itu tadi. Artinya sekarang ketika misalnya kita mau menjadi diri sendiri, ya agama cenderung menganggap itu tidak cukup. Karena apa? Ya masa perempuan ya sekarang kan kita umum ya. Oh, kirain non muslim, soalnya nggak pakai kerudung misalnya. Iya kan? Ya. Itu sangat sering ya sekarang mendapat reaksi seperti itu gitu dari sekitar kita. Artinya apa? Agama juga salah satunya ya, agama ya, norma masyarakat dan sebagainya itu kan punya kalau orang Indonesia katanya harus seperti ini, kalau muslim harus seperti ini. Jadi yang ourself itu kan define gitu ya by all that standard gitu kan. Jadi betapa kompleksnya kita ya, ungkapan be yourself itu menjadi hampir mustahil bahkan menurut saya hari ini gitu loh, ketika apalagi terutama lagi untuk perempuan gitu. Mau be yourself gimana ya, kita nggak pakai kerudung mau pakai apa, berpikir aja juga udah susah gitu, mau merespon sesuatu juga mikirnya panjang sekali gitu ya, apalagi sekarang gitu kan. Tadi misalnya aku cerita ya Nay, pilihan Nay untuk tadinya misalnya untuk cerpen ini sudah mempersiapkan misalnya mau pakai kerudung juga, untuk pakai nikabnya. Pilihan seperti itu aja menjadi sangat panjang dan akhirnya keputusannya adalah tidak memakai. Betapa sulitnya gitu untuk perempuan hari-hari ini, betapa mudah kita diserang oleh berbagai macam dengan atas nama agama dan sebagainya. Biasanya dia dalam satu wadah, yaitu salah satu bagian dari stupa yang di situ. Jadi saya tak bilang hanya adalah seorang muslim yang sedang berada di atas tapi maksud saya apakah interpretasi yang sebenarnya ini adalah memang sesuatu yang jauh lebih kompleks, yaitu menunjukkan idenya bahwa mungkin tidak ada juga agama yang harus direpresentasikan, atau agama bukan sesuatu yang harus direpresentasikan secara begitu nyata. Itu adalah hanya sesuatu dari budaya kita. Apakah memang kita harus selalu mengatakan oh ini adalah satu simbol agama? Bagi saya tidak ada simbol agama. Jadi apakah saya salah atau tidak? Mungkin buat saya ini agak cukup berat gitu, karena saya sebagai pematung gitu, dan ini konteksnya di Indonesia gitu, dan bagaimana patung itu pasca Orde Baru memang sering dipersekusi di ruang publik karena terkait wacana berhala. Bagaimana makna atau fungsi patung yang pada awalnya atau memang itu diperuntukkan untuk semata karya seni gitu, dan mungkin ekspresi seniman atau kelompok gitu, pada akhirnya disamakan dengan makna dia sebagai berhala. Saya pribadi sebagai perempuan itu yang, dan karya saya juga seringkali menggambarkan perempuan, dan kebetulan patung yang saya biasanya buat itu juga saya hadirkan di ruang publik, di mana ruang publik juga memiliki kompleksitas dan kontestasi tertentu lagi yang bukan hanya menggambarkan saya pribadi aja, tapi dia harus berkelindan dengan aspek-aspek publik juga, dan itu menurut saya berat sekali gitu di situ gitu. Tadi balik lagi ke bagaimana tubuh perempuan jadi kayak medan kontestasi atau perdebatan wacana gitu. Melalui tubuh perempuan itu, baik itu hadir secara fisik, tubuhnya atau dihadirkan ulang ke dalam sebuah patung, itu tetap menjadi perdebatan. Dan saya daripada menghindari perdebatan itu, saya ingin menghadirkan perdebatan itu untuk kita bisa mengobrolin itu gitu deh. Saya jadi tertarik soal, sebenarnya menarik saya memang patung itu. Saya bukan berarti ini tidak menarik, tapi diskusi soal perempuan buat saya jadi menarik. Ini pertama, karena saya selalu bertanya dari perempuan ini, saya kemudian melihat bagaimana di others muncul gitu, ketika yang dominan. Di others. Tapi itu secara pribadi
diskurs tentang perempuan membawa saya pada kesadaran di others yang lain ternyata ada. Lalu saya bertanya, setelah di others minta didengarkan, apa tindak lanjutnya di ruang publik misalnya? Saya selalu bertanya itu. Akhirnya tadi mungkin saya agak semacam menemukan itu, biarkanlah didengarkan, biarkan di others mewartakan dirinya. Yang terjadi biarlah misalnya salah satunya ada sinkretisme, karena bisa jadi sinkretisme adalah pertemuan antara the others yang saling mewartakan diri. Buat saya jadi menarik, jadi semacam jawaban atas kegalauan saya tentang tidak lanjut ketika the others dan diutama ya, ketika misalnya patung penis yang di Basilika Santo Petrus kalau tidak salah diputusi semua. Jadi patung memang membawa lalu patung Buddha dihancurkan, banyak patung yang kemudian bagi orang mungkin orang kebanyakan patung itu kan nggak bernyawa, tapi ketakutan orang beragama akan patung itu banyak sekali, jangan menyembah berhala misalnya, dan lain sebagainya. Yang menarik adalah dari karya patung itu soal sinkretisme, dan yang mau saya tanya sebenarnya dari Mbak yang pematung ini, ketika mematung ini apakah patung itu benar-benar berjiwa, berenergi dan lain sebagainya, di pengalaman spiritual maksud saya, jangan-jangan dalam patung itu memang ada sesuatu yang menakutkan orang beragama sehingga mari kita munculkan bersama patungnya. Kan mungkin orang berpikir, enggak, itu ide dibalik itu. Jangan-jangan di dalam patung itu memang ada sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau saya mengaitkan dengan sejarah seni patung Indonesia lama misalnya, dan saya juga ini kan juga karya ini terkait dengan inspirasi yang saya dapatkan dari Arca Prajna Paramita. Kebetulan ada di sini di lantai 4. Di lantai 4 juga Prajna Paramita. Itu dari saya lihat nih dari arcanya dulu, bukan dari sutra Prajna Paramitanya. Saya masuknya lewat patung, lewat arca. Memang gimana ya, kalau perihal energi gitu, aku agak bingung mengaitkan dengan masa lalu, karena menurutku aku produk generasi hari ini yang memang modern atau bahkan sekarang udah posmo modern lalu digital gitu, dan spirit yang saya hadirkan di dalam patung gitu adalah spirit hari ini yang melingkupi saya, modernisme, kompleksitas urban, kompleksitas juga digital, lalu percampuran dengan konteks-konteks sosial religi hari ini yang menurutku ya itu spiritku gitu di dalam hadirnya patungku. Namun mungkin akan berbeda dengan spirit-spirit patung di masa lalu. Saya sempat membaca sedikit dari Google tentang cerpen. Kebetulan ini kan menurut saya diskusi yang penting. Selain itu juga saya melihat bagaimana seni perkotak sangat eksklusif, dan di sana peran Mbak Inaya, peran seni publik, patung bisa bicara lebih cair. Kan terlalu banyak metafora itu, bertumpuk-tumpuk. Itu kalau di IPB sudah dapat nilai A, tapi di publik tidak menurut saya. Saya tahu bahwa bertumpuk-tumpuknya metafora pertemuan yang dikatakan beberapa teman sebagai sinkretisme itu tidak dipahami oleh publik. Di sanalah dibutuhkan badut atau kahot Chester, Mbak Inaya. Saya ingin sekali kerjasama dengan Mbak Inaya dan juga organisasinya, entah Gus Durian, entah yang lain. Saya kritik bahwa mereka kurang bicara dengan cara lebih cakap, santai, dan juga lebih menangkap audiens lebih luas dalam kondisi agar bisa cair. Fundamentalisme di sisi lain rezim yang berkuasa membiarkan agar apa yang dilakukan, entah itu korupsi, entah itu pembuatan undang-undang dan sebagainya, terlepas dari perhatian kita semua. Di sanalah peran seni sangat penting, the most important thing, bukan estetika, tetapi interaksinya dengan publik lebih cair. Saya senang cerpen Mbak Febi itu down to earth. Saya tahu pengalaman personal kita dengan di Malaysia berbeda, ya kan? Dengan di Mesir berbeda, apalagi di Jerman, ya. Meskipun gelombang sufisme di Jerman cakap, kira-kira begitu. Itu
permintaan yang sebenarnya saya rasa bukan cuma Pak Bambang yang menginginkan hal tersebut gitu ya. Itu jadi cita-cita banyak. Minimal di sini saya yakin saya dan Feby aja punya cita-cita yang sama gitu ya. Bagaimana saya sepakat gitu. Badut yang tadi Pak Bambang ceritakan itu dulu pernah memberikan sebuah quote yang beliau selalu bilang, humor itu nggak bisa membantu. Humor mungkin nggak bisa menghancurkan satu rezim, tapi dia bisa membantu membusukkan satu rezim. Gitu. Nah itu saya rasa jadi apa ya? Salah satu sebenarnya menurut saya jadi salah satu bahan bakar kami gitu di Gus Durian yang ternyata kalau buat Pak Bambang belum cukup. Ganas tadi ya gitu, belum cukup apa tadi kurang agresif. Iya aku tahu agresif tadi, agresif bahasanya belum cukup agresif gitu. Ternyata lucunya itu belum cukup agresif gitu. Apa namanya seperti yang sebenarnya ingin dibawa gitu oleh apa yang pernah dibawa oleh badut tadi gitu ya, seorang badut yang bernama Abdurrahman Wahid. Gini Pak Bambang, saya ingin sekali mengganas dengan jok-jok saya. Saya takut di persekusi. Bedanya adalah bapak badut itu nyalinya gede banget gitu. Jadi kalaupun waktu itu mungkin ancamannya adalah kemudian misalnya bisa jadi di ini oleh rezim gitu ya. Hari ini saya rasa rezim yang kemudian menjadi ancaman bukan hanya satu. Di era mobokrasi seperti hari ini ada begitu banyak rezim yang kemudian menjadi bercokol dan menjadi ancaman gitu. Jadi mohon maaf kalau saya masih belum mampu mengganas. Tapi kami berharap betul bahwa gini, kami sadar betul bahwa malah sebenarnya semakin situasinya nggak menyenangkan, nggak ekosistemnya tidak mendukung untuk itu, semakin kebutuhannya memang semakin besar. Kami percaya itu. Jadi malah inilah upaya-upaya kami gitu, tinju-tinju yang mungkin belum cukup ganas, tapi ini upaya-upaya yang kami lakukan untuk terus paling tidak konsisten untuk kemudian memberikan tendangan-tendangan untuk hal tersebut tetap nafas, tetap hidup, tetap ada gitu. Yang kalau nanti tentunya pada akhirnya akan membawa kita pada situasi di mana saya ingin merespon tadi pertanyaan Mas siapa namanya Mas? Mas Anton. Mas Anton yang tadi pertanyaannya saya nggak tahu konteksnya tadi, konteks pertanyaannya Mas Anton tadi sebenarnya konteksnya adalah seni ketika tadi bertanya soal the others atau lian gitu ya, para lian gitu. Terus kenapa? Terus nanti setelahnya apa yang terjadi pada para lian kalau mereka suaranya sudah didengar? Ya nggak apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Tapi poinnya adalah mereka didengar. Mereka punya ekosistem yang mendukung mereka untuk didengar, untuk bicara, itu aja, untuk muncul, untuk exist. Dan ekosistem itu tidak mendukung saat ini. Banyak sekali kondisi-kondisi yang kemudian tidak mendukung mereka untuk menjadi seperti itu hari ini. Dan itu yang sebenarnya ingin kita ubah dengan jok-jok itu kan, dengan tinju-tinju kecil itu. Lalu apa yang terjadi kalau mereka semua sudah punya suara? Ya nggak ada apa-apa, semuanya ya kita ya sudah biarkan mereka adanya seperti itu gitu sih. Saya kalau Pak Bambang kemudian memberikan tuntutan pada kami gitu, maka saya juga pengen menuntut pada Pak Bambang untuk membersamai kami supaya tetap jadi lucu. Untuk ini aja sih sebetulnya mengapresiasi karya karyanya Alfi dan juga keberaniannya Alfi. Persis tadi saya nggak akan mengulang yang tadi Alfi sudah sampaikan ya, betapa sulit sekarang untuk menjadi seniman hari-hari ini, terutama memang patung karena persekusinya sudah kita lihat banyak sekali terjadi.
teman-teman selain terutama memang seni rupa, musik juga ya, artinya memang semua lini gitu. Misalnya teman-teman yang komikus harus kayak nggak bingung karena dianggapnya tidak boleh meniru ciptaan Tuhan. Jadi apa ya, misalnya nggak boleh gambar mata seperti itu. Jadi apa ya, miris, kadang-kadang juga mengharukan bagaimana seniman itu sekarang bernegosiasi dengan banyak sekali hal gitu ya. Sebagian memilih berhenti untuk tidak berkarya sama sekali lagi, ya udah nggak keluar dari grup musik gitu ya, itu banyak kita temukan. Nggak bermusik sama sekali karena musik itu haram, tidak menggambar sama sekali karena gambar itu haram misalnya, apalagi misalnya patung. Jadi salut Alfi, selamat. Kalau saya berharapnya ini ada di ruang publik yang lebih publik lagi ya, lebih terbuka lagi. Kalau pesantren kan relatif homogen gitu ya. Mudah-mudahan Jakarta Biennale bisa memfasilitasi, saya nggak tahu gimana, apakah misalnya di kampus negeri misalnya, atau di gedung pemerintahan gitu ya, yang justru sebetulnya lebih sangat plural lagi gitu. Sebetulnya misalnya katakanlah kalau gedung pemerintahan kan setiap warga negara akan mengakses gitu ya. Jadi dan biarkan saja misalnya ada yang menganggap terlalu metafor atau apa. Kalau menurut saya ya memang begitulah seni gitu ya. Maksudnya setiap orang memang berhak untuk mentafsirkan dengan dari sudut pandang dimanapun dia berada pada saat itu gitu loh. Dan silahkan saja dikomentari, ini kenapa ya begini atau begitu. Misalnya kayak tadi, ini yoga nih misalnya gitu, nggak apa-apa, itu suatu interpretasi yang sah. Jadi selamat Alfi, aku salut, dan semoga itu tadi bisa difasilitasi untuk terus ditampilkan. Jadi bergulir terus percakapannya, seperti tadi Pak Bambang juga mengharapkan percakapannya tidak berhenti hanya di Jakarta Biennale. Thank you banget Mbak Feby. Dan memang benar, maksudnya hari ini kan kita datang ke di sini ini kan memang untuk menyaksikan ini gitu. Dan kenapa ini kemudian jadi penting, bukan hanya karena ini menjadi dokumentasi dari era yang terjadi hari ini. Kan saya sebagai orang yang percaya bahwa seni itu dia tidak berdiri sendiri, ada konteks hari itu saat seni itu dibuat gitu, dan dia akan menjadi dokumentasi yang baik nantinya 15 tahun, 20 tahun lagi, berapa puluh tahun lagi gitu. Dia akan menjadi pengganti Bajna Paramita yang di lantai 4 gitu kan ya Mbak Alfi gitu. Dan saya sepakat banget sama Feby supaya ini bisa menjadi harapan kita semua, dan bisa jadi sesuatu yang lebih publik lagi. Mungkin tahu di mall sekalian itu, karena semua wujud ada di situ kalau di mall ya kan. Kalau ke tempat kantor pemerintah nggak semua orang datang ke situ, tapi kalau ke mall lebih banyak. Nggak semua juga sih. Nggak semua. Oke. Dan ini menurut saya ada satu, kalau tadi ada tuntutan yang misalnya gitu ya, Pak Bambang tadi menarik banget gitu ngomong bahwa ya dibutuhkan banyak sekali hal-hal seperti ini untuk muncul gitu ya, upaya-upaya kayak gini untuk muncul. Maka saya juga sebenarnya pengen ngajak bahwa upaya-upaya ini akan semakin bisa lebih banyak muncul kalau ekosistemnya, salah satunya masyarakat juga kemudian memberikan ruang yang jauh lebih besar, ruang aman yang juga jauh lebih besar. Udah saatnya saya rasa publik mulai juga untuk kemudian berdiri untuk karya-karya ini gitu. Jadi ini bukan hanya melulu milik Alfi gitu ya, dan ketika dia harus misalnya stand up melawan entah kelompok mana itu, ketika itu menjadi persoalan. Tapi saya rasa publik juga penting untuk kemudian memberikan dukungannya. Saya rasa sih gitu. Dan saya rasa Pak Bambang kayaknya sudah mulai mengontak matanya gitu, luar biasa. Makasih Pak Bambang supaya ya dieksekusi siap gitu. Oh iya. Tanggapan tadi Mbak, saya kan nanya soal saya mengungkapkan yang sebenarnya saya dalam angka curhat juga, karena saya nggak putus asa ketika dan kawan-kawan jadi lihat dalam perspektif saya, pemahaman saya, lihat itu didengarkan. Mereka minta didengarkan. Nah, ini kan dalam posisi yang sama, perempuan mereka, lalu yang terpinggirkan jadi lihat sama-sama. Nah, kalau semua udah jadi lihat, so the question kan bagaimana di ruang publik. Sebenarnya saya lebih concern ke bagaimana menciptakan ruang aman itu buat lihat, didengarkan, saling mendengarkan,
akhirnya mungkin gimana sih bisa hidup bersama di pikiran saya soal, karena concern saya selalu mikir tindak lanjutnya apa setelah itu kan, itu saja sih concern saya. Ini mau jawabannya serius apa yang enggak? Sebenarnya itu pertanyaan kita, percakapan kita semua saat ini. Santai kan, saya cuma curhat aja Iya, iya. karena saya berpikir Terima kasih, tentang Mas. ruang publik di Indonesia itu kompleks. Jadi Mas Anto, saya mau cerita sedikit gitu ya. Ini jawabannya yang genah aja deh. Karena dulu waktu ayah saya itu dia pernah cerita waktu apa namanya baru diangkat dilantik jadi presiden, beliau tuh ngomong sama saya gini, Bapak mau bubarin ini apa namanya badan sensor. Wah, saya langsung wah, yang benar aja Pak, nanti kalau misalnya orang terus jadi ngomong segala macam gimana, nggak ada aturan apa segala macam, yain aja gitu kayak apa namanya yang beliau bilang ini ya sudah, tapi nanti publik akan belajar, masyarakat akan belajar yang mana yang penting didengerin, yang mana yang sampah. Dalam tadi kasusnya Mas Anton, saya nggak akan bilang yang mana yang sampah gitu. Nah, tapi nanti publik akan mulai belajar gitu. Memang caranya kadang nggak enak gitu. Kita kayak ngerasa kayak udah sih, udah habisin aja atau apa gitu. Tapi kan sekali lagi ketika kita bicara demokrasi, ketika kita bicara memberikan ruang untuk lian dan mereka dianggap lian, ya gimana gitu. Tapi kita tuh punya banyak tools untuk juga memberikan kelengkapan pada publik untuk kemudian bisa milah sampah gitu. Yang mana yang sampah dan yang mana yang emang beneran penting untuk didengarkan. Jadi suara-suara lian tadi gitu, itu nantinya akan kesaring sendiri tuh. Ini yang mana nih yang oke didengarin, dan nantinya tuh yang bukan hanya mampu milah sampahnya juga bisa kita punya banyak pilihan, mau dikompos atau mau didaur ulang gitu nantinya. Tapi saya rasa sih ya kalau mau dibilang terus nanti jadi apa, kita tahu sendiri gitu. Ada banyak hari ini contoh kasus di mana menjadi yaitu yang lian yang kemudian mengandung kekerasan atau apapun kemudian jadi anti-hero. Maka untuk itu kita perlu mengamplifikasi sehingga kemudian jadi normal hal-hal yang kemudian apa namanya keagaman gitu itu jadi normal. Hal-hal kayak gini biasa aja. Kalau ada yang mempermasalahkan terus kemudian publik bilang apa sih lu, kenapa biasa aja lagi gitu. Sehingga yang kemudian mempermasalahkan misalnya dia yang jadi ganjil sendiri gitu. Dia yang kemudian jadi nggak punya suara. Itu aja sih sebenarnya kalau yang bisa saya sampaikan. Benang banget nih. Biasa kayak gagal santai. Normal. Menambahkan sedikit aja Nay, tadi kan Nay sempat bilang supaya kalau misalnya katakanlah badan sensor tidak ada, ya itu kan jadi masyarakat mulai apa ya, mendidik diri sendiri juga, ataupun misalnya mulai bisa membedakan mana yang apa tadi istilahmu hampa. Tapi satu hal memang perangkat negara masih dibutuhkan sih gitu. Misalnya kita tahu ada pasal penistaan agama, itu betul-betul memang kita harus karena sering sekali dipakai untuk menarget ekspresi warga negara, itu sering sekali dipakai. Jadi pasal penistaan agama dan UU ITE sekarang gitu. Jadi memang ya kita butuh perangkat negara juga ada revisi sih sebetulnya. Supaya ya tadi ya, supaya apa ya ini nextnya apa sih Mas Anton, pertanyaannya itu ya ini kan untuk ruang aman buat kita semua, tapi memang ya inilah negosiasi-negosiasi yang sedang kita lakukan, dan itu percakapan-percakapan yang sekarang kita gulirkan juga karya keren ini gitu, yang semoga tetap saya berharap semoga karya ini bisa kita lihat sampai sekian puluh tahun kemudian. Wow, amin. Gitu. Sip, terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin cukup kali kita nggak usah kasih kesimpulan atau apa. Kesimpulannya ini ribet. Kesimpulannya itu ini ribet loh. Iya. Ya mungkin
itu aja dari saya, dari Mbak Nay, Mbak Inaya, Mbak Feby. Apa yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya juga. Kepada Jakarta Biennale terima kasih banyak. Terima kasih Dan Jakarta yang Biennale. udah hadir. Ya next mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya after ini. Siap. Ada yang mau project bareng, ada yang Yang masih penasaran sama Mbak Inaya? penasaran dan beli bukunya Mbak Feby gitu silakan. Atau langsung mendanai Mbak Iya, bisa. Mendanai patungnya Mbak Alfi juga boleh.